Halo Bapak Ibu Favor dan juga para pemirsa pendengar semua di podcast ini. Kita kembali bertemu lagi di acara podcast atau bincang santai bersama dengan narasumber kita di Fave. Nah, sekarang atau pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang bisnis aplikasi Fave seperti biasa, dan juga tapi kita akan membahasnya dengan dari sisi yang berbeda nih. Nah, dari sisi apa? Nah, kita akan membahas bisnis Fave atau aplikasi Fave dari sisi apa? Agama. Nah, di sini saya sudah mengundang atau sudah hadir juga narasumber kita yang sudah kita undang. Wah, ini untuk mengundang ini cukup susah sekali nih. Wah, tapi kita sudah berhasil mengundang ini beliau. Langsung saya undang juga, adalah dari orang yang sangat spesial dan juga sudah pasti tentunya dia adalah member Fave yang sangat loyal juga terhadap Fave. Nah, langsung saja kita undang tanpa berbasa-basi dan berlama-lama lagi, Pak Suswaji. Halo Pak Suswaji, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Andra, Bapak Ibu Favor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa nih hari ini. Wah, luar biasa nih Pak Haji nih. Oke, Pak Haji, sekarang mungkin sebelum kita mulai nih ya bincang santai kita, mungkin Pak Haji bisa memperkenalkan diri, atau mungkin saya enaknya ngomongnya Mas Haji aja ya mungkin ya. Baik, boleh Mas Andra. Ini kan bincang santai ya. Iya, dengan senang hati, apa ya, aja boleh. Mas Haji mungkin bisa memperkenalkan diri Mas Haji ini sebagai apa, atau bekerja di mana, atau seperti apa kegiatan sehari-hari. Silahkan Mas Haji. Oke, baik. Terima kasih Mas Andra, Bapak Ibu Favor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu Favors dan hadirin pemirsa podcast. Perkenalkan sebelumnya, kata Mas Andra itu dan Bapak Ibu Favor kalau tidak kenal katanya tidak saya gitu ya Mas Andra. Betul, baik, Mas Haji. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya cukup singkat, dari orang tua namanya Suswaji, dipanggil saja Aji. Untuk background saya, pendidikan saya adalah dari Gajah Mada untuk S1-nya dan untuk S2-nya Magister Administrasi Bisnis. Dan untuk hari ini, saat ini saya masih mengabdi sebagai ASN ya, atau aparatur sipil negara, atau biasa disebut dengan PNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan selain itu saya juga mengabdi berkecimpung di dunia akademisi atau pendidikan sebagai dosen manajemen dan bisnis dan di salah satu perguruan tinggi swasta Mas Andra. Okay. Dan selain itu saya juga menyisihkan waktu saya untuk mengurus yayasan nirlaba saya, yaitu Yayasan Komunitas Atom Tuntas Obesitas. Ya, di sini kami diamanahkan untuk menjadi ketua harian dan saya ingin membantu masyarakat Indonesia terbebas dari overweight dan obesitas juga, itu Mas Andra. Dan terakhir, di sela-sela waktu saya tetap saya aktif dalam melibatkan diri dalam bisnis Fave juga, karena menurut saya Fave ini juga luar biasa. Itu saja Mas Andra sementara. Luar biasa nih. Ini udah sebagai aparatur sipil negara ya, atau lalu juga tenaga pengajar juga, lalu juga ada di yayasan, pengurus yayasan, dan juga tadi terakhir dibilang sama Mas Agi adalah aktif di Fave. Wah, luar biasa nih kegiatan sehari-hari. Alhamdulillah Mas Andra. Oke, alhamdulillah berkat ya, berkah semua ya. Oke, nah ini kita langsung mulai saja nih Mas Haji nih. Mas Haji, oke baik. Ini pertanyaan pertama untuk Mas Haji nih. Mas Haji, pertama kali itu mengenal aplikasi Fave atau kita bilang bisnis Fave itu dari siapa dan kapan nih Mas Haji nih? Mungkin ya. Baik, iya Mas Andra, terima kasih pertanyaannya. Boleh mungkin sekilas saya bercerita sedikit ya Mas Andra. Boleh, silakan Mas Haji. Saya mengenal bisnis Fave ini sebenarnya saya dulu diperkenalkan oleh teman bisnis saya orang Bandung namanya Pak Adam. Jadi dulu saya mengenal sosok seorang Ibu Alfa Jovita itu saya dikenalkan tahun 2012 Mas Andra. Ya. 2012 nah, ya. Dari Pak Adam Bandung. Nah, cikal bakal lahirnya Fave di sini mungkin saya bisa sharing ke Mas Andra dan Bapak Ibu Favor semua bahwa 2012 ini sebenarnya saya mengenal Bu Vita itu beliau sudah memiliki bisnis konvensional yang serupa dengan Fave. Artinya dulu beliau sudah berkecimpung di dunia fisik voucher. Bahkan di perusahaan yang lama beliau itu untuk bisnis konvensional adalah sudah bekerja sama dengan BUMN yang juga
kredibilitasnya tidak diragukan lagi, Mas Andra. Dulu perusahaan konvensional Bu Vita ini bekerja sama dengan Perum Peruri. Jadi dulu fisik vouchernya beliau dicetak di Perum Peruri, yang kemudian kalau kita cek dengan sinar ultraviolet itu bisa terlihat asli atau tidak. Jadi bahkan dulu kita sudah sangat bekerja sama dengan perusahaan yang luar biasa juga ya, tidak main-main. Artinya memang vape ini cikal bakalnya bukan dari baru saja terjadi gitu, Mas Andra. Jadi dari 2012, di mana dari konvensional, kemudian bisnis konvensional ini beliau juga sudah berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan raksasa, dalam hal ini yang menggandeng seperti Mitra ini, dan semua hampir ya brand-brand besar nasional sudah dirangkul oleh perusahaan Bu Vita waktu itu. Namun karena adanya satu pola disruption mulai tahun 2015, kita lihat ya Mas Andra, sudah banyak sekali perusahaan yang berkecimpung di digitalisasi dan aplikasi, maka maraknya startup itu menjadikan Bu Vita kemudian melakukan metamorfosa untuk kemudian menjadi perusahaan vape. Nah, dari situlah saya sebenarnya mengenal vape dan akhirnya diperkenalkan oleh beliau bahwa konsepnya dari perusahaan beliau ada sisi bisnis yang luar biasa gitu, Mas Andra. Jadi makanya saya kemudian mengenal vape dan juga sudah mengenal Bu Vita sebelumnya. Berarti kalau dari 2012 saya sudah mengenal beliau itu cukup lama ya, sudah lebih dari 9 tahun. 9 tahun, betul. Oke. Itu Mas Andra. Oke, itu pertama kali berarti mengenal dari 2012. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih Mas Aji. Mas Aji, yang membuat Mas Aji ini tertarik dan yakin untuk bergabung di vape itu apa? Dari sisi mananya nih? Dari sisi bisnisnya kah? Atau mungkin karena diajak oleh Bu Vita kah? Atau sama apalagi mungkin ada faktor-faktor yang lain membuat Mas Aji ini saya yakin mau mengikuti vape, saya yakin mau berbisnis di vape, dan saya yakin vape ini akan besar. Oke, baik. Kalau dari kenapa saya kemudian tertarik bergabung di vape gitu ya Mas Andra ya. Yang pertama sekali lagi karena saya sudah mengenal Ibu Vita dari 2012, yang pasti saya sudah sangat mengenal beliau, sosok beliau ya. Artinya beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan kepada Mas Andra dan juga vaper semua, bahwa sosok CEO atau founder PT Vape Global Madani atau kita sebut dengan Vape ini sudah sangat luar biasa gitu ya, kredibilitasnya gitu sudah sangat teruji, konsistensinya, persistensinya seperti apa, bahkan dari 2012 sampai dengan live 2020 nih Mas Andra, saya sangat tahu persis gitu bagaimana beliau jatuh bangun ya. Itu saya sudah tahu persis gitu, bahkan dari sisi board of director-nya saya sangat banyak yang mengenal, sehingga dari sisi bagaimana ownernya itu sudah sangat bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama Mas Andra. Yang kedua dari sisi legalitasnya gitu ya, sangat lengkap dan jelas gitu. Kenapa? Kalau dari 2012 aja sudah ada, berarti beliau memang sudah tidak main-main. Jadi dari sisi legalitasnya sudah sangat oke. Tapi karena kemudian ada satu konsep metamorfosis tadi yang saya sampaikan menjadi digitalisasi, maka diubah konsep legalitasnya. Tetapi dari sisi itu saya sudah sangat melihat sangat clear gitu. Yang ketiga, visi misi vape itu sudah sesuai dengan hati nurani saya gitu. Pak Andra, Mas Andra ya. Jadi visi misi vape ini keren banget karena vape ini ingin menjadi sebuah perusahaan sociopreneur, tidak hanya cari profit, tapi ingin berbagi kepada banyak orang, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan itu sangat menyentuh sisi hati saya, sehingga saya cocok dengan konsep vape itu. Dan yang lain adalah vape ini sudah sesuai dengan tren saat ini. Jadi sebagai satu perusahaan e-commerce yang kemudian pada saat era hari ini, era digital 4.0 itu sudah sangat kompatibel, jadi eligible untuk kita bisa jalankan. Jadi itu, jadi pokoknya kalau saya
melihat itu, saya sangat tertarik. Akhirnya makanya sampai kemudian proses berjalannya waktu, saya bergabung dan saya tetap menunggu untuk sampai kemudian vape ini live aplikasinya di Oktober 2020. Gitu Mas Andra. Luar biasa ini Mas Aji. Iya. Wah, ini luar biasa nih. Berarti ketertarikan ini dari banyak sisi untuk membuat Mas Aji untuk saya yakin untuk bisa sukses di vape dan saya juga yakin untuk tertarik bergabung di vape ya. Pastinya itu Mas Andra. Oke Mas Aji. Nah ini saya dapat sedikit bocoran nih. Saya dapat sedikit bocoran katanya Mas Aji ini memutuskan untuk menulis tesis S2-nya ini tentang vape ini katanya. Nah, ini saya penasaran kenapa kok bisa menuliskan tesis S2-nya ini tentang vape ini? Pemikirannya Mas Aji ini seperti apa gitu. Mungkin juga para vapers di sini atau para pemirsa di sini juga ingin tahu kenapa seorang Mas Aji atau Pak Suswaji ini mau menuliskan tesis S2-nya ini tentang vape. Apa nih yang diangkat nih, apa tentang apanya? Baik Mas Andra. Terima kasih pertanyaannya, ini bagus banget. Kenapa saya mengambil riset saya tentang vape ini Mas Andra gitu ya. Yang pertama tadi dari sisi semua yang tadi sudah saya sampaikan di pertanyaan kedua tadi Mas Andra, itu menjadi salah satu background yang kemudian reasonable buat saya angkat menjadi satu riset. Yang kedua bahwa karena saya mengambil magister administrasi bisnis, ini ada satu bentuk korelasinya gitu Mas Andra. Betul. Ya, yang akhirnya saya di sini kemudian mencoba ketertarikan saya untuk saya angkat risetnya gitu. Jadi akhirnya saya menghubungi Ibu Vita dan beliau memberikan lampu hijau kepada saya untuk bisa mengambil data-data penelitian saya, dan alhamdulillah ketertarikan saya ini menjadi satu success story yang saya persembahkan untuk vape ya di sini Mas Andra. Ya. Sampai dengan live 2020, artinya bahwa dari situ saya teliti dari sisi riset saya tentang vape dari segala aspek seperti itu ya. Jadi alhamdulillah saya bisa mendapatkan nilai yang cukup memuaskan dengan summa cum laude gitu Mas Andra. Dan satu lagi Mas Andra, iya. Baik, dan ini akhirnya saya juga menjadi satu pemikiran saya kembali Mas Andra. Kemarin mohon doanya Mas Andra, Bapak Ibu Vaper semua, saya sedang mengajukan lagi untuk beasiswa di Degree by Research ya. Di sini saya mengajukan lagi untuk program S3 saya karena saya juga tadi sebagai tenaga pengajar. Insya Allah kemarin saya juga sudah berkonsultasi dengan Bu Vita, mohon izin beliau untuk saya ambil lagi untuk vape ini menjadi objek riset saya di program Degree by Research untuk program doktor nanti Mas Andra. Mohon doanya ya Mas Andra ya. Biasa, pasti kita ada konsul juga dengan ya, insya Allah saya sedang proses pendaftarannya untuk beasiswa dan nanti Juni atau Juli saya akan masukkan admisi gitu. Itu Mas Andra kenapa ketertarikan saya untuk lakukan penelitian tentang vape, dan selanjutnya pun di scale up saya insya Allah ingin mengangkat topik tentang vape juga gitu Mas. Baik. Wah ini luar biasa nih Mas Aji, ini udah backgroundnya sebagai tenaga pengajar juga aparatur sipil negara, dan ini juga sekarang dia menuliskan tesisnya juga S2 dan juga nanti S3-nya juga mau tentang vape juga. Wah ini luar biasa nih. Dedikasi dan loyalitasnya vape ini udah paling diacungi jempol ini Mas Aji nih ya. Oke. Allah semoga Mas Andra ya. Oke, tadi yang seperti saya sudah katakan di sebelumnya atau di awal-awal